Dulu ya, ada ketua organisasi relawannya Pak Jokowi yang belum dapat jabatan, lalu mengatakan ini organisasi akan saya bubarkan loh. Lalu tiba-tiba dapat jabatan dia, wakil menteri. Itu terserah, itu mungkin itu udah nasibnya dia begitu kan. Yang jelas begini, kita mau menjelaskan aja. Tadi bahwasannya apa yang dikatakan tadi masalah komisaris, satu lagi mengenai argumennya makin sedikit soal ijazah Pak Jokowi menipis. itu makin menipis. Saya rasa tidak akan menipis untuk itu. Karena begini, ijazah itu benar-benar asli dan sudah dicek di lapor. Karena saya juga ada itunya. Ini ijazah asli yang diterima oleh lapor, ijazah beliau. Dan ini dicek sama lapor. Maka dibilang otentik. Ini ada, gitu loh. Ya, bisa lihat di sini. Oke, basis ada dari Puslapor Polri. Puslapor Polri. Ini dibawa dan dicek oleh Barreskrim. Ini asli. Dan ini akan mirip dengan ini, sama. Itu apa? Ini adalah ijazah dari Mas Sigit dan saya sudah dapat izin dari beliau. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah teman masuk tahun 80 di Fakultas Kehutanan yang sama dan lulus bersama-sama juga. Gitu loh, dengan Pak Jokowi. Ya, kalau dia ini 1132 kalau nggak salah, Pak Jokowi 1120 nomor registernya. Jadi maksud Anda membawa Jadi ijazah saya ini membawa apa? ini. Tunggu dulu. Apa yang ditampilkan Tunggu dulu. dikatakan Itu ijazah yang sama dengan yang beredar selama ini enggak? yang beredar ini nggak pernah beredar. Ya artinya sama. Ini ijazah Ini pembanding. sama dengan sini. Ya, Pertama kan dari sini, saya kasih contoh Ini aja dulu ya. yang dianalisis oleh Roy Suryo kan? Ya, ini dianalisis yang dikatakan palsu. Ya. Padahal ini sama. Pertama, tulisan ini 5 November 85. Ini sama. Karena hanya satu orang. Identik, satu orang. Ini scan langsung ya dari jasa yang saya terima dari Mas Sigit. Sama semua. Baik rektornya, baik dekannya. Oke. Semua satu orang yang menulis itu. Makanya pertanyaan saya, di mana palsunya? Kalau kita bicara dengan KPU, itu kan diambil oleh KPU kan ada legalisir. Kalau sudah ada legalisir, dan ini juga sama kayak begini. Artinya itu adalah aslinya. Dan ada watermarknya di sini. Ini ada watermark. Ada watermarknya semua. Ini nggak bisa dibantahkan gitu loh. Kenapa Pak Jokowi hanya ingin nanti membukanya itu di pengadilan gitu loh. Apakah ada yang melihat? Ada juga wartawan-wartawan di rumah Bapak juga melihat pada saat itu. Kan begitu. Jadi di mana menipisnya? Melihat juga. Berkali-kali. Berkali-kali malah. 2023. Makanya saya bilang di mana menipisnya gitu. Karena ya ini asli semua. Ini bisa bisa dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan. Bang Rey coba ditanggapi dulu. Yang mana? Yang mana tipisnya katanya itu semua Nah, iya. udah ada buktinya. Kalau argumen mereka kuat, bayangan saya mereka nggak bawa ini ke polisi. Dan bayangan saya, ini juga udah selesai karena masyarakat nggak ada yang percaya pada dugaan adanya kepalsuan ijazah ini. Karena masyarakat banyak yang Karena percaya. argumennya itu aja. Sementara argumen yang menyebut bahwa ada dugaan kepalsuan ijazah ini waktu demi waktu bertambah. Itu kan versinya, Roy. Oh, ini tentu saja Iya, versinya. itu versinya, Rai. Kan Itu kalau kita versinya tanya ke saya. masyarakat yang sudah Gimana disurvei, sih? itu rata-rata Makanya 70% karena ke atas. argumennya makin sedikit, Iya kan? tapi ini makin kelihatan makin banyak orang yang tertarik dengan isu ini. Anda bisa bayangkan setahun loh, isu ini terus menerus dan waktu demi waktu makin disambut oleh publik, gitu kira-kira kan? Makanya salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah bawa ke polisi. Bawa ke polisi dan Bang Firman pasal-pasal yang dikenakan oleh polisi sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan. Ya, jadi sedari awal dalam laporan itu kan disampaikan pasal 27, 32 dan 35. Boleh ditampilkan lagi ya teman-teman grafis pasal yang Kemudian dikenakan. 310, 311 ya. Dan hari ini memang itu senyatanya diberikan terutama kepada 3 tersangka ya, RS, RS. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya foto saja bukan foto Jokowi. Ya katanya mau ditunjukkan di pengadilan, dipanggil di pengadilan, tapi tidak pernah datang. Ya meremehkan pengadilan, tidak taat hukum. Nah kita lihat di sini juga bahwasanya benar kata Aswan asli fotokopi bukan ijazahnya asli. Nah, mau Barreskrim mau Kapolri, polisi sudah kita nggak percaya lagi. Palsunya itu di fotonya dulek atau moto itu pakai kacamata tidak gowe. Nah, teman-teman di dunia ini cuman ijazah Jokowi yang pakai kacamata, cuman orang yang otaknya error, yang menganggap asli. Nah, harus berhati-hati, rakyat udah tahu kepolisian hanya nunggu-nunggu waktu yang baik untuk menceret para pengkritik Jokowi. Karena polisi itu nyata berpihak Jokowi, nyata dengan melihat foto ijazah itu saja 100% foto orang lain.
Nah, hanya Termul yang percaya ijazahnya Pak Joko Widodo asli. Sebagian besar rakyat yang akalnya masih sehat nggak percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi asli. Ya, pecat polisi yang tak berguna dari kebenaran dan kejujuran, lagi keadilan menghabiskan uang, rakyat memalukan. Nah, teman-teman, ijazah asli yang dibawa biar kelar demi hukum. Kalau memang benar punya ijazah asli, tunjukkan ke publik. Selesai ya, kenapa mesti pakai kuasa hukum segala? Ya, jadi kemana mau dibuktikan di pengadilan? Datang ke pengadilan saja absen. Terus mana ada surat identitas boleh dipakai kacamata? Sejak kapan tuh ditegaskan? Ya, rakyat yang cerdas benar sudah nggak percaya sama polisi hakim. Semua pejabat yang harus balas jasa Mulyono, apalagi sama asam sulfat. Nah, teman-teman, kebohongan jalannya mesti bulet-bulet, bikin ruwet kejujuran, jelas terang, gampang-gampang. Tuhan Engkau Maha Tahu, tunjukkan mana yang benar, itu yang benar, yang salah itu yang salah. Nah, Bapak Rangkuti sehat selalu ya. Rakyat Indonesia selalu membela kebenaran untuk negara kita ini. Kalau nggak ditunjukkan, berarti memang palsu. Polisi dan Termul nggak bisa dipercaya lagi. Ya, direka-reka dulu, itu kelamaan, gak dikasih tahu ijazahnya. Polisi pasti mau menyatakan benar. Ya, karena apa urusannya sampai polisi? Polisi bukan hakim, harus ditunjukkan kepada pengadilan. Nah, udah dipanggil aja biar dihukum semua yang membuat kisru negara ini. Ya, lebih cepat lebih baik milih siapa kebenaran, itu sejarah mencatat bagi negara kita, negara Indonesia. Nah, teman-teman, di sini bahwasanya zaman sekarang iman dan kejujuran seorang sangat miris, bisa tergadaikan dengan uang, dan hukum bisa dibeli karena orang-orang seperti itu, dan hanya mengejar dunia yang belum pasti dan kematian sudah pasti menanti. Semoga kita selalu diberi keimanan sampai akhir hayat kita dan dijauhkan dari orang-orang seperti mereka yang rakus harta dan jabatan. Nah, teman-teman, di sini ya betul-betul kata semua yang dikatakan Pak Rangkuti, aku aja bodoh-bodoh. Manusia mengerti kok kalau menjaret orang masuk penjara. Nah, harus ada bukti-bukti kuat, tapi tidak bisa sembarangan menjebloskan orang ke penjara. Nah, bereskrim bila identik si Andi Ngimong otentik parah ya, sekolah kagak pernah buka kamus BI. Nah, betul, rakyat nggak bakalan percaya itu kan yang menjelaskan tukang kulinya buat apa. Pak Andi pastilah bagus terus, namanya juga pengen dipercaya sama Bapak biar ngelir terus bonusnya. Nah, saya penasaran apa hukuman pada orang-orang memalsukan dan membela habis-habisan ya kelakuan Joko Widodo. Nah, bahwasanya polisi orang Termul dan polisi merasa percaya diri bahwa rakyat takut berbuat macam-macam dengan aparat. Itulah yang Anda pikirkan, Pak aparat walau salah tetap merasa bersalah. Tapi apalagi kalau dibayar, ya. Nah, tinggi tunggu saja Tuhan menurunkan azab kepada orang-orang yang keras hati dalam berdusta dan mempertahankan kegazilaman Jokowi. Nah, teman-teman, kami mendukung kejujuran Hasbulal Waniwa Wakil. Tak perlu ke pengadilan, ke masyarakat aja, tapi di depan orang banyak lebih bijak. Nah, sudah kelompok Termul ini nggak usah bohong terus, malu ya sama seluruh rakyat Indonesia. Mau berbelit-belit kayak apa, tetap rakyat tidak percaya, bohong-bohong. Dan bohong itu semua. Nah, bagaimana mau percaya? Tunjukkan saja di pengadilan bulet-bulet. Ya, supaya cepat selesai. Kalau memang asli, RT aja di penjara. Nah, teman-teman, rakyat tidak percaya pada ijazah asli Jokowi lagi. Kalau asli, pasti sudah diperlihatkan ke publik. Jokowi memang licik, ya, rakyat muak atas pembohongan dan perusakan konstitusi negara kita ini. Nah, teman-teman sekalian, ya nafsu banget Termul mau dipenjarain orang ijazah asli. Jokowi belum dihutik dan diperiksa. Tim Didi Pendem dan Conon cerita fakta. Di persidangan pengadilan, Gus Nur Pak Bambang TRI tak pernah ada ijazah asli. Jokowi yang adanya fotokopi. Sekarang yakin gak ada ijazah asli Jokowi. Nah, teman-teman, polisi tidak berwenang sambil keputusan asli atau palsu ijazah Jokowi. Bahkan wajib bawa PT, tun agar jelas dan sini jalurnya.
Nah, semoga pelaku kejahatan yang meresahkan rakyat bahwasanya Indonesia keluarga anak cucu keturunannya idoid semua. Ya, kalau kami rakyat kecil sangat setuju Pak Susno mantan ke Bagrim ya. Mudah-mudahan Indonesia belum jujur membela termulu Jokowi, amplop tebal pasti bela Jokowi. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kalau benar anak Dumatro harus hadir yang mengatakan itu foto ayahnya dong. Ya, itu simple dibikin ribet. Rakyatnya udah nggak percaya sama polisi sampai plongo-plongo. Hanya Jokowi yang bisa pakai kacamata di ijazah polisi membenarkan. Ya, jadi mau ditunjukkan di pengadilan merasa omong-omong, tidak sampai sekarang nggak pernah mau ditunjukkan. Malu takut ketahuan palsunya. Kalau emang asli, ngapain susah banget ditunjukkan ruwet-ruwet. Bikin kisruh hanya selembar ijazah aja. Orang udah tua aja nggak bekal laku ijazahnya, mau sampai dibawa mati. Ya, jadi teman-teman kalau memang asli, kenapa nggak dari dulu ditunjukkan? Bikin gaduh dan ribet aja. Nah, oke teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.